Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Suprihanto Sasugianto selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah dan teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Alwi Bayu Pamungkas sebagai moderator dan presentator pada pertemuan hari ini. Khomarudin sebagai presentator, Wulandari sebagai presentator. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ijarah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Khomarudin, setelah itu dilanjutkan oleh saudari Wulandari, dan materi terakhir yang akan saya sampaikan. Kepada pemateri dipersilahkan. Yang pertama yaitu pengertian ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan atau gaji. Menurut hukum syara, ijarah adalah aktivitas akad untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang diterima dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat tertentu. Yang kedua yaitu dasar-dasar ijarah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran perintah tentang diperbolehkannya ijarah terdapat dalam surat At-Tolak ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fa'in arza'na lakum fa'atuhunna ujurahun, yang artinya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. At-Tolak ayat 6. Surat At-Tolak ayat 6 ini menunjukkan bahwa terkait akad ijarah sebuah bentuk kalimat dari fa'atahunna ujurahunna merupakan bentuk kalimat perintah, dan dalam hal ini perintah di dalam usul fikih menunjukkan kewajiban. Upah hanya bisa diwajibkan atau dapat jika ditetapkan oleh akad atau transaksi, sehingga ayat ini secara pasti diarahkan kepada menyusui yang disertai dengan adanya akad ijarah. Ayat-ayat tersebut secara tersurat merupakan landasan yang jelas bahwa pemberi upah orang lain yang bekerja untuk dirinya diperkenankan. Dasar yang kedua yaitu berupa hadis dari Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, A'tul ajira ajruhu qabla an yajifa araquhu, yang artinya berikanlah kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Isi dari hadis ini adalah perintah untuk segera memberikan hak si pekerja setelah selesai pekerjaannya, atau bisa juga dimaksudkan bila telah ada kesepakatan pemberian gaji pada setiap bulannya. Poin yang ketiga ada syarat dan rukun ijarah. Menurut Muhammad Ali Hasan, syarat-syarat dalam melakukan ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, syarat yang pertama adalah sudah balik dan berakal. Syarat yang kedua yaitu kedua orang yang melakukan akad ijarah tersebut telah menyatakan kerelaan untuk melakukan akad. Yang ketiga, manfaat yang dijadikan objek harus diketahui secara jelas agar tidak ada perselisihan di kemudian hari. Yang keempat, objek manfaat itu harus yang dihalalkan oleh hukum syara. Dengan demikian, tidak boleh adanya unsur kemaksiatan. Syarat yang terakhir yaitu objek tersebut harus digunakan secara langsung dan tidak terdapat kecacatan. Selanjutnya ada rukun ijarah. Para jumhur ulama mengemukakan ada 4 rukun dalam akad ijarah, yaitu yang pertama ada orang yang melakukan akad atau disebut dengan akid. Mujir adalah orang yang memberikan upah, sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah. Rukun yang kedua adalah sigat akad, dengan melakukan ijab dan qabul, yaitu memberi pernyataan dan penjelasan guna sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad ijarah. Yang ketiga ada upah atau ujroh, yaitu upah yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan, dengan syarat jumlahnya jelas dan detail. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya karena ia sudah mendapat gaji khusus dari pemerintah, dan uang harus diberikan saat bersamaan dengan penerimaan barang atau aset yang disewakan. Jika manfaat itu didapatkan secara lengkap, maka uang sewanya juga harus lengkap.
Rukun yang terakhir ada manfaat. Untuk mengetahui ma'qud alaih barang dengan cara menjelaskan manfaatnya, batasan waktunya, dan jenis pekerjaan. Macam-macam ijarah. Ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ijarah atas manfaat atau sewa menyewa. Objeknya adalah manfaat dari barang atau aset yang disewakan, misalnya sewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan yang manfaatnya diperbolehkan oleh syara. Yang kedua, ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk suatu pekerjaan. Hukumnya boleh apabila pekerjaan tersebut jelas. Berakhirnya akad ijarah. Pendapat sifat akad menurut Al-Ghazani dalam kitab Al-Bada'u As-Sana'u yaitu yang pertama, objek ijarah hilang, seperti rumah yang terbakar atau kendaraan hilang. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati telah berakhir. Yang ketiga, wafatnya salah seorang yang melakukan akad. Yang keempat, apabila ada uzur dari salah satu pihak, misalnya aset rumah disita karena terlilit hutang. Pendapat menurut ulama Hanfiyah yaitu yang pertama, apabila salah satu pihak meninggal dunia karena akad ijarah tidak boleh diwariskan, akan tetapi dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat tersebut boleh diwariskan karena termasuk harta atau mal. Yang kedua, batas waktu yang disepakati telah berakhir. Yang ketiga, ada uzur dari salah satu pihak. Yang keempat, objek hilang atau musnah. Baiklah, presentasi kali ini akan segera kami akhiri. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.